Dari hasil pemeriksaan dari BK sendiri, Bu, eh, sesuai dengan yang diapakan menurut masih tidak percaya itu kan arogan serta otoriter itu di dalam pemeriksaan sendiri bagaimana, Bu? Ditemukan itu? Sedikit saya klarifikasi, pengaduan itu ada dua. Pengaduan yang dari internal DPRD dan pengaduan dari eksternal masyarakat. Pengaduan yang dari internal DPRD ketika tidak mencukupi alat bukti itu tidak menjadi proses bagi kita. Tapi ada pengaduan lain yang mencukupi alat bukti dan ada pada fakta persidangan dan pendapat ahli membenarkan, itulah yang menjadikan dasar keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Does Rahman dalam liputan terupdate terkini di Sumatera Barat. Kita mempertanyakan ini independensi dari BK sendiri, Bu. Sebab di sana ada 5 anggota BK, 1 P3 dan yang 4 lagi itu ikut mosi tidak percaya menandatangani. Itu independensi itu bagaimana itu, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Secara kami anggota Badan Kehormatan kelima-limanya sudah menandatangani. Berarti dalam hal ini tidak ada yang bisa mengintervensi kami, dan kami Badan Kehormatan hanya melakukan tugas dan pokok fungsi kami sebagai anggota Badan Kehormatan untuk memutuskan suatu perkara yang sudah masuk ke dalam Badan Kehormatan, baik itu pengaduan dari anggota DPRD, masyarakat, dan semuanya sudah kami lakukan sesuai dengan tata beracara dan kode etik yang ada di DPRD. Sesuai dengan peraturan DPRD nomor 1 2019, nomor 2 kode etik 2019 dan nomor 3 tata beracara tahun 2019. Kalau boleh, urutan sudah kami lakukan. Kalau boleh tahu, Bu, nama yang selain dari BK untuk menilai persoalan ini adakah ahli? Ahli namanya siapa, Bu? Kira-kira dari mana unsurnya, Bu? Oh ya, terima kasih Pak Banjol mau jelaskan atau saya? Nah, jadi dalam hal ini kami sudah melakukan mulai dari proses pertama menerima laporan, kemudian meminta keterangan dari pengadu dan teradu, kemudian kami sudah memanggil saksi ahli dan sudah melakukan konsultasi. Saksi ahli itu kami datangkan dari Universitas Andalas, yaitu Dr. Hengki Anggara bersama Dr. Asmi Fendi yang merupakan dokter dari ahli hukum tata negara. Jadi menurut pendapat beliau, setelah kami lakukan kronologis yang sesuai dengan tata beracara di BK, apa yang telah menjadi kesimpulan kami di BK dan meminta keterangan dan pendapat ahli, apa yang seharusnya dan apa yang bisa dikenakan sanksi atau pelanggaran apa yang bisa dijatuhkan terhadap ketua saudara Hendra, tentu semuanya dasarnya itu tetap dari aduan dan fakta persidangan beserta alat bukti. Ahli cuma berpendapat ini pendapat hukumnya sesuai dengan aturan ini. Artinya semua laporan ada sesuai dengan alat bukti, ya, Bu, ya? Administrasi sudah kami lakukan. Dalam rangka proses persidangan, Bu, dalam pemeriksaan terhadap ketua ini, Bu, apakah sesuai dengan substansi kira-kira, Bu, pertanyaan? Ya, Ketua DPRD kami panggil setelah menerima keterangan dan mengumpulkan saksi-saksi dan bukti, dan kami sudah klarifikasi kepada teradu bahwa ini yang dilaporkan kepada saudara. Tentu ada beberapa hal yang diakui dan semuanya ada yang tidak diakui, kan? Dasar keputusan BK itu memang dasar hukumnya sudah memuat ketentuan yang ada sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan aturan yang diberikan. Dari hasil pemeriksaan dari BK sendiri, Bu, sesuai dengan yang diapakan menurut masih tidak percaya itu kan arogan serta otoriter itu di dalam pemeriksaan sendiri bagaimana, Bu? Ditemukan itu? Sedikit saya klarifikasi, pengaduan itu ada dua.
pengaduan yang dari internal DPRD dan pengaduan dari eksternal masyarakat. Pengaduan yang dari internal DPRD ketika tidak mencukupi alat bukti itu tidak menjadi proses penyidikan. Tapi ada pengaduan lain yang mencukupi alat bukti dan ada pada fakta persidangan dan pendapat ahli membenarkan, itulah yang dijadikan dasar keputusan.